Baik, kita mulai ya. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan melakukan satu kali klasifikasi lagi ya. Jadi tadi kita sudah berlatih satu kali. Nah, kita coba lakukan lagi klasifikasinya supaya memperlancar, ya, memperlancar. Nah, dari dari data yang ada di sini, ya, data yang ada di sini, mungkin kita ambil satu lagi ya. Mungkin kita ambil adalah untuk yang lansia, ya. Jadi data lansia yang akan kita lakukan klasifikasi. 2000, kurang dari 2000, 2000 sampai 4000 dan lebih dari 4000. Ya. Baik ya. Eh, itu ya. Jadi kita akan melakukan proses tahapan tadi yang tadi kita lakukan untuk bumil, kita akan lakukan juga untuk lansia. Oke. Ya. Nah, sekarang kita masuk lagi ke sini ya, masuk lagi ke project kita yang tadi. Kemudian kita buka atribut tabelnya, klik kanan, open atribut table, ya. Ya, ini tabelnya kan ya. Nah, sekarang kita akan melakukan klasifikasi untuk lansia. Lansia LP, ya, gabungan berarti. Ya. Baik. Kita sebelum mulai, kita seperti biasa mengaktifkan dulu pensilnya, ya. Mengaktifkan pensilnya. Kemudian kita membuat kolom. Jadi kalau tadi kan kita membuat kolomnya itu setelah kita pilih ya, kemudian kita bikin kolomnya. Nah, sekarang kita coba bikin kolom dulu ya, kemudian nanti kita filter ya. Jadi ini di sini ada di samping kaca pembesar ini ada new field. Jadi field itu adalah nama lain dari kolomnya. Oke. Nah, ya. Nah, kemudian nanti akan keluar kotak ini. Ini sama ya. Jadi pertama mau kita kasih nama apa? K underscore lansia LP underscore LP. LP-nya nggak bisa. Nah, berarti paling maksimal adalah kalau nggak pakai underscore muat. K lansia LP. Ya, jadi memang ini hanya terbatas segini ya. Jadi kalau kita mau coba ketik juga nggak akan bisa. Nggak akan bisa kita tampilkan hurufnya gitu. Oh, ada tanggal seru. Itu tadi sempat ditutup nggak projectnya? Dipindahkan nggak filenya? Ah. Ya nggak apa-apa, dipindahin aja. Coba di save as projectnya, projectnya. Atau bisa juga kalau misalnya kayak gitu, kan shape file sudah tersimpan ya. Karena begitu kita save tekan tombol pensil itu sebenarnya sudah menyimpan ke shape file, ya. Nah, shape file itu kalaupun misalnya projectnya rusak, shape file itu masih aman gitu. Jadi kita bisa buka ulang, kita buka ulang. Iya, tutup. Ulang ya. Jadi ini bisa di remove gitu ya. Ini bisa di remove, kemudian di add layer lagi. Layernya di add.
Yang tadi di remove dulu ya. Kalau yang ada tanda serunya di remove dulu. Kalau ada tanda seru itu berarti bahwa direktorinya berubah atau tidak sesuai dengan project. Ya, layer, add vector layer. Dibuka lagi ulang aja, dibuka ulang lagi aja itu apa? Shape filenya ya. Dibuka ulang lagi. Ini jam-jam kritis ya. Habis makan, siang, enaknya rebahan ya. Kalau libur nih jam segini jam rebahan nih, jam tidur. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Coba dibuka atribut table-nya. Udah ada belum? Open atribut table. Udah sampai klasifikasi yang bumil belum? Udah, nggak apa-apa. Saya menduga itu ada perubahan di alamat penyimpanan, tempat penyimpanan filenya. Apakah kan tadi copy dari temennya ya? Coba sekarang save projectnya. Projectnya bisa save nggak? Ya. Save project, save. Boleh save as, boleh save, boleh. Kan belum pernah di save ya. Hapus saja. Tadi yang di copy projectnya, project teman maksudnya. Ya kan direktorinya beda. Iya, artinya di dia mungkin tadi kasih namanya apa, di sini kasih namanya apa, kan itu beda. Jadi memang kalau mau copy paste project teman itu harus identik. Jadi misalnya gini, ini kan saya ada projectnya di D ya. Jadi kalau misalnya mau mengcopy project dan seluruhnya gitu ya, ini ada D gis tangsel gis tangsel. Nah yang ini harus di copy satu folder. Iya, kenapa? Karena di dalamnya itu beda, ya kan? Apa namanya, penamaannya beda, gitu. Projectnya juga beda. Kalau kita hanya mengcopy shape filenya, sedangkan projectnya menggunakan project teman, itu nggak sinkron nanti. Ya, karena kan itu satu kesatuan, gitu. Jadi kalau misalnya mau copy, itu satu folder GIS Tangsel 2023 copy ke D, gitu. Bisa. Tapi tadi kan ada tanda seru itu ya. Nah tanda seru itu karena istilahnya save filenya dari kita, projectnya dari teman, ya nggak bisa, dia akan error gitu loh. Harus project, kenapa? Enggak. Save filenya kan bisa, save filenya kan masih udah di save. Projectnya itu yang nggak bisa dibuka, yang error. Karena projectnya punya teman, bukan punya kita, gitu. Ya. Jadi kayak dia ibaratnya itu yang satu golongan darahnya O, yang satu golongan darahnya A, disatuin, menggumpal dia. Maksudnya? Oh, berarti salah shape file itu. Shape file yang bukan yang ini. Shape file itu yang ini ya. Kan ada Wilker. Bukan shape file Wilker ya. Shape filenya yang ADM Tangsel. Oke. Jadi untuk add di sini ini adalah pakai shapefile ADM Tangsel ya, bukan Wilker. Kalau Wilker ya
Nama puskesmas yang muncul. Oke. Ya, kita kembali lagi ke sini ya. Jadi kita akan melakukan klasifikasi untuk lansia 3 kategori. Ya, kita akan agak cepat sekarang karena kita mengulang yang tadi sudah kita lakukan. Ya, oke, mulai ya. Ready? Are you ready? 1, 2, 3. Oke, open attribute table. Ya. Kemudian klik pensil. Ya. Klik pensil. Nah, kemudian kita bikin kolom baru dulu ya. Jadi kita bikin kolom baru. Ini ya. Kolom baru di sini. Add kolom. Yang ini nih, new field. Nambah kolom, nambah field. Kemudian namanya adalah K lansia LP. Nggak pakai underscore ya, lansia LP. Kemudian ini teks ya, karena kita mau memasukkan kata-kata rendah, sedang, tinggi. Kemudian length-nya 50. Ya. Oke. Nah, ini akan muncul di ujung kanan sini. K lansia LP. Nol. Nah, nolnya kalau kita perhatikan di sini, nolnya itu rapat kiri, berarti ini memang khusus untuk data teks. Kalaupun angka masuk sini akan dibaca sebagai teks. Ya. Kalaupun kita nulis angka gitu, tapi akan dibaca sebagai teks. Oke, next. Lansia kurang dari 2000, 2000 sampai 4000 sama lebih besar daripada 4000. Oke. Lagi ya, Kemudian field ya. Lansia LP. Kemudian operator kurang dari 2000. Select. Ya. Gimana? Ulangi. Teman-teman konsentrasi ya, rawan soalnya nih. Ayo, kita agak cepat nih. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Ngebut ya. Lansia LP. Operator kurang dari 2000. Select feature. Kemudian kita ke kalkulator. Ini nggak usah di close, nggak apa-apa ya. Kalkulator. Kenapa? Diseleksi dulu Pak. Pakai expression. Ini yang biru ini artinya yang terpilih ya. Oke. Kliknya yang update existing karena kita sudah punya Kak Lansia LP kan. Update existing. Pilih Kak Lansia LP. Ketik rendah. Kurang dari 2000. Tanda petik.
Petik di ujung sini satu, petik di ujung sini satu. Petik satu ya. Oke. Berikutnya, sedang. Field and values. Lansia LP. Fokus ya, saya agak cepet nih. Operator. Lebih besar sama dengan. Karena 2000-nya ikut. 2000. Ini ada dua syarat ya Bapak Ibu ya. Berarti harus ada penghubungnya yaitu and. And. Lansia lagi. Lebih besar. Lebih kecil sama dengan. Lebih kecil sama dengan 4000. Select. Nah, kemudian kalkulator lagi. Ini sudah terpilih ya. Kalkulator lagi. Update existing. Lansia LP. Kemudian sedang. Oke. Nah, coba kita urutkan yang kalansia. Berarti yang 0 itu adalah tinggal untuk yang kelas tinggi. Diurut dulu ya, diurut nih. Ditekan kalansia LP-nya nih. Nah, 0 akan muncul di atas. Nah, kita coba select ya, manual aja, nggak usah pakai karena lama. Nomor 7 sampai ke batas terakhirnya 0. Nomor 13. Nomor 7 shift ya, 13. Habis itu langsung ke kalkulator. Ini ya. Kalkulator. Update existing. Kalansia LP tinggi. Oke, dah. Sudah bisa? Ya. Lebih dari 4000. Oh, itu. Itu yang kelas sedang berarti. Kelas sedang. Ya.
Berarti pakai yang lansia LP, kemudian operator lebih besar sama dengan 2000. Nah, ini nggak usah pakai spasi ya Bapak Ibu ya. Langsung setelah ketik 2000 langsung klik N, lansia LP lebih kecil sama dengan 4000. Oke. Nah, untuk kita setelah ini kita akan mencoba melakukan scoring ya. Dari hasil klasifikasi kita scoring. Dari hasil scoring itu nanti akan menentukan tingkat kerentanan. Ya. Ini kan sedang sudah. Kalau sedang sudah, ini kan ada yang 0 ya. Coba diurutkan dulu yang 0, diurutkan. Oh, ini kurang masih oke. Yang nolnya di ini dulu ya, di select, kemudian 0 ya. Yang untuk yang ini ya, diurutkan dulu ya, yang 0 ya. Ini adalah sangat tinggi.
Ya, sudah ya? Berhasil? Ya, di save ya, tekan pensil lagi. Di save, tekan pensil lagi. Save. Oke. Jadi sekarang sudah ada 2 kolom data yang diklasifikasi. Ya. Nah, sebelum kita lanjut ke tahapan berikutnya. Jadi ini ada contoh aja ya Bapak Ibu ya. Jadi misalnya ini materi kuliah ya. Jadi bagaimana kita menentukan kerawanan ya? Menentukan kerawanan. Misalnya dari variabel yang kita gunakan itu misalnya konteksnya ada diare ya. Kita buatkan 3 kelas ya. Nah, masing-masing kelas itu nanti akan kita skor ya. Kalau untuk rendah, mungkin kalau untuk lansia rendah kita akan kasih skor 1 ya, contohnya ini kebetulan diare. Kalau yang sedang 2, tinggi 3 ya. Jadi kelas rendah itu nanti akan mempunyai skor 1, kelas sedang 2, kelas tinggi skornya 3 ya. Misalnya juga begitu dengan jumlah keluarga miskin misalnya ya, kalau kita dalam konteks diare, maka semakin banyak keluarga miskinnya maka skornya semakin besar gitu. Jadi dari 2 variabel ini ya, kita akan menentukan wilayah rawan diare itu misalnya ya, kalau dari keluarga kakak miskin, jumlah keluarga miskin sama diare, misalnya saya ingin menentukan wilayah rawan diare itu kecamatan apa, misalnya gitu, misalnya ya. Nah, yang memiliki nilai nanti yang paling besar itu berarti adalah wilayah kecamatan yang paling rawan. Jadi kalau dalam konteks kita, kelurahan dengan nilai yang paling besar itu adalah kelurahan dengan tingkat kerawanan atau kerentanan paling tinggi. Gitu ya, maksudnya gitu. Jadi kenapa ini akhirnya angka skor? Karena nanti kita akan jumlahkan. Kelurahan dengan angka yang besar akan memperoleh tingkat kerentanan yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang angkanya lebih rendah. Oke, kira-kira begitu ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke sini. Ya. Sini ya. Nah, sekarang kita akan buat kolom lagi namanya S bumil. Ya. Ini pensilnya kita nyalakan lagi. Ya. Kolom baru namanya S bumil. S itu adalah skor ya. S bumil. Kecil aja. Bumilnya kecil. Ya, S bumil. Ya. Kan tadi K ya, klasifikasi, kategori. Kalau ini adalah skor. Ya. Kalau ini type-nya bukan teks tapi number. Ya, whole number. Length-nya ya 3 lah, ya. 3 digit. Oke. Nah, ini akan muncul di sini ya. Akan muncul di kanan sini. Ya. Betul. Kalau teks dia nolnya di rapat kiri. Kalau untuk angka yang mau kita input maka dia nolnya di rapat kanan. Nah, jadi kalau misalnya kita bikin kolom, bikin field tapi ternyata rapat kiri, nah berarti kita harus hapus, ganti kolomnya. Karena tidak sesuai dengan tipe data yang akan kita masukkan ke sini. Ya. Jadi ini ya, contoh, lihat ini ya, berarti ini karena dia rapat kanan, berarti ini kolom ini bisa kita input dengan angka. Di delete. Di sini ada delete field. Kolomnya di delete. Jadi kalau udah jadi itu nggak bisa, kalau rumah udah jadi itu nggak bisa kita ubah enaknya, mendingan dirobohin aja sekalian, ganti rumah baru. Kira-kira gitu.
analoginya. Kalau sudah ada kolom ini, nggak bisa kita rename, nggak bisa kita ganti sifatnya, tipe datanya nggak bisa. Ongoing tuh nggak bisa. Yang ini kalau misalnya kita salah menentukan misalnya nolnya kiri, berarti kan dia teks ya. Nah, ngubah itu tuh nggak bisa dengan, bisa nggak ya dari sini diubah langsung, nggak bisa. Istilahnya harus dihapus dulu kolomnya, bikin lagi kolom yang baru. Berarti pas itunya salah. Di sininya. Berarti ini dia masuk ke sini ya? Jadi yang atasnya itu kalau di atas kan masih ada stoknya, itu malah variabel 2, variabel 3 gitu. Nggak keluar baru, nggak muncul bayi. Ya, karena ini mungkin pas at the limited text layer. Pas the limit ini enggak ini ke uncheck jadi dia turun. Bisa dirubah? Nggak bisa. Harus buat pulang. Ya karena datanya udah salah. Udah begini. Jadi ini hati-hati ya. Kalau misalnya nih Bapak Ibu mungkin bisa dilihat dulu sebentar. Kalau ini masih ada kesalahan seperti ini ya. Jadi kalau misalnya ini di-uncheck, maka nanti judul kolomnya itu akan turun dia ke bawah. Gini, tuh. Ya. Harus dicek dong. Ya. Kalau di-uncheck dia nanti turun tuh. Ya kan? Ya. Next ya. Oke, next. Nah, sekarang ini kita sudah punya ya kolomnya di sini sebelah kanan di S bumil. Nah, sekarang kita akan kasih kode angka. Akan kasih angka untuk kategori. Iya, skor. K-bumil, S bumil, berarti ini coba kita expression ya. Expression yang ini. Oke. Ini agak berbeda dengan yang tadi ya. Field and values. Kita bukan bumil lagi sekarang, tapi K-bumil. K-bumil yang dia itu adalah rendah, kita akan kasih kode 1, gitu maksudnya. K-bumil yang sedang akan kita kasih kode 2. Itu kalimat matematikanya ya. Jadi K-bumil, di sini kita klik all unique, nanti keluar. Nah ini. Ini kan kategori kita nih. K-bumil sama dengan rendah. Sama dengan ini. Select. Ya, select. Kemudian kita turun aja dulu nih, nanti kita naikin lagi. Select fitur ya. Kemudian kalkulator kita input. Kalkulator S bumil. Ini kan yang mau kita isikan. Angkanya 1. Nggak pakai tanda petik karena angka itu bukan karakter. Dari mana? Oh, dari K-bumil. Oke.
Ulang ya. Kita mau milih nih ya. Ulang. Oke, fokus ya. Jangan kedip. Jadi gini kalimatnya. Yang dia itu bumilnya adalah rendah, kita mau kasih angkanya 1. Ya, jadi nggak bicara bumil lagi kita sekarang, bicaranya kabumil. Ya. Jadi kabumil klik. Di sini kita klik all unique ya. All unique itu adalah menampilkan semua karakteristik dari dari kolom itu. Values-nya apa aja yang ada di situ ditampilkan. Ya. Kabumil sama dengan rendah. Select ya. Terpilih kan kun hijau biru-biru ya. Ini mau kita isikan di sbumil itu dengan kode 1. Gitu ya. Nah, berarti masuk gimana? Kalkulator. Update existing. Kabumil apa sbumil atau bumil? Sbumil. Yang mau kita input teks atau angka? Angka. Kalau angka tidak perlu pakai tanda petik, langsung aja 1. Oke. Yang ini dong. Kalkulator. Nah. Dikasih notanya kalau ini misalkan yang select. Select kan nanti dia akan ambil sama. Nah, ini juga nih, tolong dicermati ya ketika fill kalkulator ini di checklist ya. Kalau ini tidak di checklist, maka dia akan menginput ke semuanya. Padahal yang kategori rendah itu hanya 7 kelurahan. Gitu ya. Kalau ini nggak di checklist, nanti akan terisi semua. Oke. Next ya. Lanjut. Oke, pelan-pelan lagi. Field and value. Kak bumil. All unique. Kak bumil sama dengan sedang. Itu mau kita kasih 2. Kak bumil sama dengan sedang. Select. Nah, coba dicek yang terpilih ada berapa? 36 bukan? Ya. Dah. Kemudian berikutnya adalah kita klik ke kalkulator. Nah, ini jangan sampai lepas checklistnya ya. Harus terchecklist. Yang atasnya. Kalau gini, kalau kita pilih update existing, otomatis dia akan checklistnya pindah ke sini. Ya. Nah, ini kan hilang ya. Tapi ini mandatory, ini penting, harus ya, wajib. Oke. Sbumil, yang mau kita isi kan sbumil ya. Kemudian tulis 2. Oke. Nah, kalau yang tinggal 1, ini sbumilnya kita sort aja. Yang 0 itu berarti adalah kategori untuk tinggi. Jadi ini select ya, pakai shift ya. Sampai ke nomor 11. Ya kan? Terseleksi yang 0 ya, yang 0 ya.
sampai nomor 11. Oke. Udah? Bisa? Kalkulator. Kalkulator. Atau existing. Kolomnya S bumil 3. Udah ada kan? Nah. Oke. Ya. Yang tinggi itu kan tadinya 0, di sort dulu. Sort dulu 0. Ya. Kan ngumpul di atas dia, ya. Kemudian select aja manual nih pakai klik shift ya. 1 sampai 11. Wah, ini udah kelihatan ya. Ini tinggi. Berarti ini nanti nilainya akan 6. Ya. Ya, ini banyak ini udah ketahuan nih. Daerah rentan. Oke, next. Sekarang kita halo. Gimana nih, udah mulai chaos nih. Chaos. Oke. Nah, sekarang kita lakukan lagi untuk yang lansia. Ya. Sebenarnya di sini udah kelihatan, Bu. Jadi ada kelurahan yang ini masuk kategori tinggi 3. Ini tinggi berarti ini nilainya 6. Ya kan? S bumil, K bumilnya tinggi, ini tinggi. Oke. Next ya. Nah, sekarang kita nambahkan kolom baru lagi. Nambahkan kolom, bikin kolom baru, add new field, S lansia, namanya S lansia, underscore lansia, LP. Lengthnya 3, ya. 3 itu maksudnya 3 digit ya. Oke. Ada di belakang? Oke. Rapat kanan, rapat kiri? Berarti nomori. Next. Yang sudah bisa silakan mengajarkan sendiri. Saya tidak ingin mengekang Anda. Udah nggak sabaran gitu ya. Oke. Saya sambil ya. Nah, pertama adalah rendah, lansia K lansia LP, all unit sama dengan rendah. Select ada 15. Oke. Nah, kemudian kalkulator. Update existing. S lansia LP 1. Oke. Iya, angkat. S lansia LP. Nomor 1. Karena dia rendah. Berikutnya, untuk yang sedang. Field K lansia LP all unique sama dengan sedang. Select kalkulator. Ada 26? Itu 26 ya? Update existing.
S lansia LP 2. Tidak perlu pakai tanda petik karena dia number, ya. Oke. Kenapa? Oh, unik. Kak lansia. Kak lansia LP bukan lansia. Ya. Coba. Ya, klik di itunya, klik di sebentar ya, ini ya. Field and values, Kalansia LP, all unique. Coba udah belum? Masa? Coba. Ya, jadi kalau ternyata ada error di data kita, maka hentikan dulu prosesnya, di save, kemudian di pensilnya diaktifkan lagi. Jadi mungkin ada lag atau ada keterlambatan ya, jadi error gitu. Nah itu bisa refresh, karena laptop kalau udah terlalu lama juga dia lelah ya. Tadi saya hang loh awal-awal itu, untuk PowerPoint nggak bisa buka bener. Nah, saya matikan dulu, saya restart, nah normal lagi gitu. Disayang-sayang laptopnya ya. Oke, Kalansia LP sama dengan udah 2 ya. Oke, 2 ya, udah ya. Ini 2 udah ya. Oke, nah sekarang kita yang 0 aja kalau gitu. Yang 0-nya kita urutkan. Nah, gini ya. 0-nya kita urutkan
supaya gampang, kita klik angka sampai ke nomor berapa, kita lihat, cek. Sampai ke nomor 13. Nah, ini udah terpilih ya. No. Terpilih no-nya. Nah, masuk, kita input barengan ya. Jadi kalkulator itu fungsinya untuk melakukan penginputan serentak. Ya. Bapak, Ibu bisa ngetik manual tapi ada potensi typo. Dan kalau misalnya datanya puluhan, capek. Ya kan? Nah, supaya pertama menghindari human error typo dan juga supaya lebih mudah kita menginput yang puluhan itu, maka digunakanlah kalkulator. Jadi kalkulator itu adalah alat input serentak. Ya. Oke. Kalkulator. Kemudian update existing. Ya. Hati-hati, update existingnya jangan kolom yang lain. Jangan kolom, hati-hati ya, jangan kolomnya keselimpet ya. Nah, ini juga sangat rentan berubah kalau kita pakai mouse, kita scroll di sini nih, ini berubah nih. Ya. Ini kepleset jari nih. Jadi kita lagi gini-gini terus kita mau scrolling, oh, ternyata masih posisi di sini. Ah, dia berubah tuh. Ya. Padahal ini nanti akan mengakibatkan data yang kita input itu masuk di kolom yang salah. Data yang orang yang kita harusnya masuk ke ruangan ini, masuk ke ruangan sebelah, kan nyasar ya. Peserta pelatihan itu masuk ke ruangan sini, bukan masuk ke ruangan sebelah itu rapat yang lain, kira-kira gitu. Ya, jangan sampai begitu. Ya. Nah, makanya ini kita harus hati-hati sekali ketika memilih ini, jangan sampai kita mengisi kolom yang keliru. Ya, S lansia LP. Ya. Kemudian di sini ketik angka 3. Bisa back, di sini bisa back, bentar. Bisa, di sini kita bisa undo, edit, undo. Jadi undo-nya di peta, tapi yang berubahnya di tabel. Jadi tidak ada undo di attribute table, nggak ada, adanya di sini, tombol undo-nya. Jadi kalau salah di attribute table, minta maafnya ke yang lain, ya kan? Istilahnya gitu ya. Karena tidak ada menu undo di attribute table, adanya di sini. Tapi bisa. Ya. Next. Ini ya. Ini sudah terpilih yang 0. Nah, sekali lagi kita pakai kalkulator untuk kepraktisan dan juga keamanan. Jadi kita tidak terhindar dari typo, terhindar dari capek, ya, terhindar dari salah ketik, ya. Kalkulator, update existing, sekali lagi hati-hati, ya. Dan ini pastikan terseleksi ya. Kalau enggak nanti akan mengisi semua. Jadi yang kita seleksi ini hanya yang kita isi hanya yang 13 rekor, 13 kelurahan. Oke, next. Eslansia LP yang ini ya, Eslansia LP 3. Oke. Oke. Nah, sekarang kita save dulu ya. Jadi tekan pensil ini kalau bisa sesering mungkin kita tekan. Kita tekan terus kemudian save. Nanti kalau misalnya mau mulai lagi ya nggak apa-apa, tekan pensil lagi gitu. Karena kalau misalnya tiba-tiba mati lampu nih, kemudian laptop kita mati, kalau kita sudah ketik pensil itu, maka dia otomatis sudah tersimpan di shapefile. Mungkin proyeknya tidak tersimpan, tapi shapefile-nya tersimpan. Mungkin, misalnya gini, ekstrimnya gini, mungkin dinas kesehatan itu bangunannya rubuh, tapi stafnya masih ada, masih bisa kita bangun. Kira-kira gitu ya, analoginya gitu, ya. Jadi tetap nyimpan itu berkala ya, jangan nunggu sampai terakhir kemudian kita simpan, karena kita nggak pernah tahu, tiba-tiba laptop mati, hilang.
Ya. Oke, next. Oke. Nah, sekarang kita akan menjumlahkan. Ya. Sekarang kita akan menjumlahkan 3 plus 2 itu sama dengan 5. 3 plus 3 sama dengan 6. Semakin besar nilainya, maka semakin rentan. Ya. Nah, kita bikin lagi kolom lagi, satu lagi adalah kerentanan. Ya, ini kolom terakhir nih. Kerentanan, bukan kerentanan ya. Keren. Number, ya, number. Oke. Kerentanan. Kita bikin kolomnya ya. No field, kerentanan. Kemudian whole number ya. Whole number. Kemudian ini length-nya mungkin kita kasih 3 digit ya. Length ini maksudnya digit, berapa digit? Ratusan kan bisa ya, ratusan ya, masih bisa lah 3 digit ya. Oke. Nah, di sini ada sudah. Nah, ini kita sudah mendekati akhir ya. Oke. Nah, sekarang, kita dulu nih. Sebentar ya. Kalau masih ada yang biru-biru gini, mohon untuk di-clearkan supaya tidak ada yang biru. Caranya adalah di atas ini ada tombol deselect. Ya. Ya, kenapa? Kalau misalnya itu masih tetap biru seperti ini, maka proses selanjutnya hanya akan melibatkan yang biru ini aja. Ya, jadi kita seolah-olah mengenakan sebagian data. Ya, oke. Nanti berarti ini dihilangkan dulu ya. Deselect all fitur. Nah, gini. Next. Bisa, sudah? Oke, saya review sedikit ya. Jadi sekarang kita sudah punya S Bumil, S Lansia LP, ya. Sudah ada sampai sini semua? Gimana? Number. Length-nya 3 digit ya. Oke, yang lain udah bisa sama posisi kita sekarang? Jadi kita setelah sekian banyak tadi, kita akan mengerucutkan menjadi satu kolom kerentanan. Jadi satu kerentanan itu prosesnya dari yang tadi belakang sana menjadi satu itu yang terakhir. Ya. Oke. Nah, kerentanan di sini kita hanya mengambil 2 variabel. Kalau semakin banyak variabel yang kita gunakan, maka analisis kita akan semakin tajam, semakin akurat, akan rigid, ya. Nah kan kebetulan hanya 2 ya. Kalau digunakan semuanya, itu akan lebih rigid nanti di sini. Oke, next ya. Kalau masih biru-biru, harap di-clearkan dengan tombol ini, deselect. Yang atas nih. Nggak muncul ya? Ini dia. Nah ini. Ya, jadi jangan ada yang biru-biru ya Bapak Ibu ya. Kalau ada biru-biru berarti nanti proses selanjutnya hanya melibatkan yang biru-biru saja. Padahal ini yang mau kita analisis semuanya. Oke, next ya. Nah, sekarang kita lakukan penjumlahan. Lakukan penjumlahan di mana lakukannya? Di kalkulator. Ya. Caranya, tekan tombol kalkulator. Jadi kita nggak perlu pakai lagi ya, karena tidak ada yang kita filter. Semuanya akan kita proses.
Kalau tadi kan ada yang sebagian kita filter, oh ini yang sedang, ini yang tinggi, ini gitu kan. Kalau ini sekarang semuanya kita proses, jadi kita tidak perlu pakai lagi. Langsung aja ke kalkulator. Nah sekarang kita klik update existing. Kita mau ngisi yang kerentanan. Gitu ya. Yang di sini apa yang di sebelah kiri ini yang kita isi? Field and values S bumil ditambah S lansia LP. Yang ini. Sip. Coba aja. Ditantangin jiper dia. Nggak apa-apa, dicoba aja. Kita butuh mencoba. Oke ya. Oke. Ini kalimatnya apa? Bahwa kerentanan itu adalah penjumlahan dari skor bumil plus skor lansia LP. Ya. Oke. Nah, kita lihat. Nah, ini ada beberapa kelurahan yang masuk 6 nilainya. Nah, kalau misalnya kita pakai variabel yang lain, tentu akan bervariasi nanti nilainya. Semakin bervariasi. Ya, oke. Save dulu. Pensil ya. Oke. Nah, sekarang kita akan coba menampilkan dengan di peta. Close. Ya. Nah, sekarang kita ingin menampilkan kelurahan mana yang rentan. Rentan, ya. Gimana, Bu? Oh, oke. Ini ya. Pensil dulu. Bikin kolom kerentanannya sudah ada, Bu? Oke. Kalkulator. Kita betul-betul menjumlahkan ya. Literally secara harfiah kita mau menjumlahkan. Ya. Jadi open existing field. Yang mau kita input adalah kerentanan ya. Kolom kerentanan ya mau input ya. Ini di sebelah kiri ini adalah kerentanan adalah penjumlahan dari nilai. Kerentanan itu dia nolnya di kanan, Bu. Dia tipe filenya numerik. Kerentanan ya. Dah. Oke, nah field and values ya. Kita cari yang S bumil. S bumil, klik. Terus kemudian plus tambah S lansia LP. Oke. Nah, nanti akan terisi ya kolom ini. Dah bisa? Oke, save ya. Save. Tekan pensil lagi, save. Kemudian kita close dulu. Kita buka ini dulu petanya ya. Nah, sekarang kita ingin menampilkan wilayah rentan. Kelurahan-kelurahan mana yang rentan? Ya. Klik kanan. Properties. Ini yang kemarin kita belum belajar. Properties. Simbologi. Simbologi udah. Single symbol. Graduated
Graduated itu bukan berarti udah di wisuda ya, bukan ya. Gradasi maksudnya, gradually. Dari gradually. Graduated. Kemudian work value-nya kita pilih yang kerentanan. Dah? Nah, sekarang kita bikin ininya 5 kelas dulu ya. Ini warnanya, kita bisa pilih warnanya yang mana, yang gradasi ya. Ya, boleh yang blues, greens, ya, red. Saya pakai yang reds ya. Mungkin ada fans Liverpool di sini. Reds. Nah, kemudian classes-nya coba kita bikin 5 dulu ya. Bikin 5. Oke. Classify. Classify. Ya. Classify. Ya. Oke. Nah, sekarang kita coba di sini values-nya kita tentukan ya. Nilainya berapa sih tadi sana? Bukan, nilai totalnya berapa? 2, 4, 2, 3, 4. Oke. Ulang ya, saya ulang lagi. Bikin 5 kelas ya. Ininya adalah value-nya adalah kerentanan, classify. Dua, 3, 4, 5. Nah, sekarang gini. Sekarang ini kita bikinnya values-nya 2 sampai 3. Klik. Nah, gitu ya. 2 sampai 3, 3 sampai 4, 4 sampai 5, 5 sampai 6. Ya. Klik di sini. Di sini di angka ini, values. Ini kita hapus. Ya, karena kan kelas kita hanya ada 4, 2, 3, berapa? 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ini ini harusnya 2 ke 3, ya. 3 ke 4, 4 ke 5, ya, klik. 5 ke 6, 6 ke 7. Ya. Nah, sebetulnya ini juga bisa kita klasifikasi nih kalau misalnya mau. Tapi kalau misalnya menampilkan apa adanya juga boleh aja. Jadi ini adalah skor, misalnya skor 2. Ini legendnya ya, skor 2. Ini skor 3. Klik, skor 4. Klik, skor 5. Ini skor 6. Gitu. Oke, coba kita apply.
Ya. Lima. 2, 3, nilai 2, 3, 4, 5. 6 itu masuknya ke lebih dari 6 ya. Sebenarnya dia nilai 6 sih yang masuk sini. 2, 3, 2. Ini 2,0 ya, maksudnya bukan 2000 ya. 2,0 ini ya. Nah, ini 2.0 ya. Iya, diganti aja, diketik, klik-klik. Dan klik-klik aja. Ya. Oke, apply ya. Nah, label juga bisa kita keluarkan nama kelurahannya. Tadi kan simbologi ya. Udah di apply dulu. Ini udah berubah warnanya ini di belakang tuh. Ya. Nah, sekarang label. Kita mau kasih nama kelurahannya ya. Label, single label. Diklik-klik Bu. Klik-klik. 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 Ya. Nah, ini bisa dikasih label misalnya sangat rentan ya. Kalau misalnya mau kita bikin ini 5 kelas nilainya ya berdasarkan nilai skornya, atau misalnya kita mau bikin nilai skor 3 juga boleh aja. Di skor jadi 3. Ya. Boleh juga misalnya kita bikin 3 nih. Ya, tapi berarti kalau 3 2 sampai 3, 4 sampai 5, 6 gitu ya. Jadi kelompoknya gitu. Ya. Bisa aja. Jadi ini legendnya kita tuliskan misalnya sangat rentan. Misal tidak rentan misalnya ya, agak rentan, cukup rentan, dan sangat rentan, misalnya gitu ya. Oke, apply ya, apply. Nah, ini berubah ya. Nah, sekarang kita mau mengeluarkan nama kelurahannya, label, single label, nama objek ini nama kelurahan ya. Ulang. Tadi kan simbologi. Sekarang kita mau menambahkan nama-nama kelurahan itu ada di label. Pilih single labels. Kemudian kolom mana yang mau kita tampilkan, yaitu nama kelurahan itu ada di 6 objek. Kemudian placement ya, placement offset from centroid biar di tengah-tengah ya. Apply. Nah, kalau terlalu banyak begini, misal terlalu besar ya, teksnya bisa kita kecilin ya. Nah, gitu. Kecilin lagi.
Kalau misalnya masih terlalu penuh, nah, karena emang ini wilayahnya kecil-kecil ya, jadi tulisannya tabrakan. Jadi kalau misalnya dia yang itu dia akan tidak muncul gitu. Tapi ini muncul semua kayaknya. Oke. Apply. Oke. Ini adalah peta kerentanan kota Tangsel dari dua variabel ya. Dari mana? Properties, ya. Label, single label. Ini nama kelurahan kan 6 objek ya. Oke. Kemudian ini ukurannya mau kalau terlalu besar bisa dikecilkan ukurannya. Nah ini placement di tengah-tengah. Ya. Offset from centroid. Ini offset from centroid. Apply. Jadi tata warna itu ada kaidahnya ya. Jadi seperti kaidah cat ya. Cat rumah itu kan ada gradasi ya. Kalau kita beli cat tembok ya. Jadi yang warna semakin gelap itu menunjukkan semakin rawan, semakin rentan. Semakin dia terang, bahkan dia semakin kurang rentan. Nah, kalau kita ingin mengcombine tampilan, jadi ini kan batasnya adalah batas kelurahan. Misalnya kita ingin menampilkan batas puskesmas, ya. Berarti kita harus menambahkan ke sini adalah layer puskesmas. Ya, ini kan batas kelurahan ya. Ini kita sudah mulai mengarah ke visualisasi. Ya, visualisasi ini kita mix and match ya, kira-kira yang cocok gimana gini tampilannya ya. Nah, coba kita add vector layer. Nah, sekarang kita ambil data shapefile yang Wilker ya, Wilker PKM 35 join. Ininya yang lupa diganti S3 shapefile Wilker PKM 35 join. Yang ini ya. Ya, vector layer. Ulang. Ini kan, tar dulu. Ini kan petanya berdasarkan batas kelurahan. Ya. Kita misalnya ingin melihat juga batas wilayah puskesmas, wilayah kerja puskesmasnya itu mana sih? Ya. Kita ingin tampilkan di sini, gitu. Jadi sebenarnya idenya adalah di wilayah kerja puskesmas mana terdapat terdapat kelurahan yang rentan, gitu kan maksudnya. Nah, jadi kita ingin menampilkan shapefile wilayah kerja puskesmas, add vector layer,
Browse. Ya, nah ini kan tabular ya. Naik ke atas kita masuk ke kamar shapefile. Shapefile. Kemudian kalau di sini tertampil banyak begini ya. Nah, ini kita bisa sederhanakan dengan tampilan ini. Itu yang efeknya di tampilan mana atau di yang efek? Nggak apa-apa. Maksudnya? Soalnya kalau Gimana maksudnya gimana? Ini kan di folder kita ada ini kan Wilker PKM join. Di folder shapefile. Berarti kalau nggak ada, berarti ibu salah nyimpen. Nah. Ya, kalau filenya diganti dulu jadi S3 shapefile supaya nggak bingung ya. Nah, ini Wilker PKM 35 join. Open. Add. Close. Iya. Iya. Wilker PK. Ini sama jalurnya seperti kita add shapefile ya. Ya. Nah ini ya. Ini kan nama-nama kelurahan nih di belakang ini, ya. Nah sekarang wilayah kerja puskesmasnya ini kita bikin transparan, warna ungunya kita hilangkan, tapi menyisakan batasnya, ya. Jadi warna ungunya kita transparankan. Klik. Open properties. Kenapa nggak ada Wilker? Kemarin kemana Wilkernya lari? Kayaknya salah nyimpen, Bu. Coba dicari deh. Kayaknya salah nyimpen deh kemarin, salah ekspor. Coba copy aja dari temennya yang ada join. Nah, boleh dong. Bukan, satu shapefile-nya aja. Itu Wilkernya. Kan proyeknya udah jalan ya kan? Oke. Properties, simbologi ya. Nah, kita mau ngubah yang warna ungu ini jadi transparan ya. Klik ini, klik. Simple. Kemudian fill style-nya no brush, transparan ya. Fill style-nya no brush. Kemudian ini tebalnya kita bikin tebal yang sangat tebal. 0,8. Ulangi lagi. Yuk, fokus. Klik kanan, properties. Ayo, fokus ini, lihat sini. Ya, simple fill, simbologi ya, dipilih ya, simbologi. Simple fill. Warna ungunya ini kita gantinya kan solid ya, warna ungu ini solid. No brush. Supaya transparan ya, kalau dia solid, dia nanti warna ungunya full. Ini transparan, no brush. Kemudian stroke width-nya, ini ketebalan garis batasnya dibikin tebal misalnya 0,8 deh. Atau 0,6 ya, 0,6. Oke, apply. Oke. Nah, coba nih Bapak Ibu lihat nih. Ini di wilayah ini wilayah puskesmas ini ada 2 kelurahan ya. Nah, di wilayah puskesmas ini ada 2 kelurahan ini.
Oke, bisa? Nah, ini adalah kita mengkombinasikan ya antara shapefile wilayah kerja puskesmas dengan shapefile berbasis kelurahan. Jadi misalnya ini nih, Cipayung Ciputat, ya. Nah ini kan batas kelurahannya yang ini, yang tipis. Batas yang tebal ini adalah batas wilayah kerja puskesmas. Gitu maksudnya. Berarti di wilayah kerja puskesmas itu kelurahannya masuk kategori agak rentan. Nah, ini puskesmas apa nih? Parigi sama Parigi. Parigi baru sama Parigi puskesmas apa? Parigi. Nah, di puskesmas Parigi ada kelurahan yang masuk ke dalam kategori tidak rentan. Dan ada kelurahan yang masuk kategori agak rentan. Gitu maksudnya. Berarti di dalam wilayah kerja puskesmas Parigi itu ada dua kelurahan dengan dua karakteristik yang berbeda. Itu maksudnya. Ya. Oke. Nah, ini di save ya. Save apa namanya? Disket. Padahal disket sekarang udah nggak dipakai ya. Bisa diganti menjadi flash disk. Iya. Yang ini wilayah puskesmas, klik kanan, properties. Kemudian masuk ke simbologi. Simple fill, dibikin no brush. Jadi dia transparan. Kalau solid dia tampil begini kan, no brush. Kemudian garis batasnya ini stroke width-nya ini adalah ketebalan garis batasnya. Ini kita tebalkan. Misalnya 0,6 atau 0,8 boleh aja. Semakin tegas kalau 0,8. Nah, kayak gitu. Udah, oke. Apply dan oke. Yang di copy-nya adalah harus satu ini. Segini. Iya dong. Kalau cuman hanya SAP saja yang yang kekirim ya nggak bisa dong. Ingat ya, shapefile itu dia seperti punya bagian-bagian tubuh gitu. Kalau cuman SAP-nya doang berarti kepalanya doang yang kita kirim. Mati datanya. Gitu ya. Oke. Saya rasa ini sudah lumayan. Mau bisa dilanjutkan atau sudah cukup? Lagi. Coba saya intip dulu ya materi buat besok ya. Save disket aja, disket. Oke, kita lanjut sampai 3:30 boleh? Udah pada lemes ya. Iya. Ini menarik ini visualisasi juga ya Bapak Ibu ya. Jadi
Apa besok aja atau masih kuat? Gimana Bu Fitri? Bu Fitri gimana Bu Fitri? Mau lanjut dulu atau gimana? Udah pada lelah sepertinya. Lanjutan dari ini, tampilan masih tampilan. Jadi saya mau bikin begini. Misalnya contoh ya, ini saya buat duplicate. Atau ini deh. Buat supaya udah nih Pak, hari ini gitu. Kira-kira berapa menit lagi Pak? Setengah jam lah ya. Sampai jam 3:30 lah. Ya, teman-teman udah selesai? Ada yang ketinggalan? Ada yang ketinggalan? Nggak ada. Alhamdulillah udah tuntas ya. Oke, ini kan kita sudah di jam 14.53. Harusnya kita selesai jam 3. Tapi karena kan hari ini mulainya banyak karetnya. Tadi juga setelah istirahat juga sama. Jadi ini mau dituntaskan untuk goals kita hari ini sampai ke view-nya yang memang sesuai dengan output-nya yang diharapkan. Narasumber butuh 30 menit lagi. Gimana? Sampai 3:30 lagi ya. Oke ya. Fokus supaya nggak bolak-balik terus. Oke, siap? Ya, silakan Pak Fajar. Ya. Nah, sebetulnya ini kalau untuk output terkait dengan kerentanan sebenarnya outputnya begini ya. Ini sebenarnya outputnya. Tapi maksud saya ingin menyampaikan juga variasi ketika kita misalnya grafik bar atau pie chart itu ternyata bisa ditampilkan di peta juga, gitu ya. Kalau selama ini mungkin kita bikin grafik chart, pie chart, bar itu kan kita bikinnya di Excel, ya. Nah sekarang di setiap wilayah ini kita bisa buat juga, gitu. Nah mungkin saya simulasikan dengan data wilayah kerja puskesmas ya, seperti ini. Ini saya coba. Ini pertamanya kita duplicate dulu ya, Bapak Ibu. Duplicate layer, ya, klik kanan, duplicate layer. Yang kita duplicate yang wilayah kerja puskesmas ya. Ya, kita mau menampilkan jumlah kasus DBD, ya, jumlah kasus DBD. Ya, oke. Nah, sekarang kita nyalakan. Nah, kita klik properties ya, properties. Wilkernya ya, wilkernya di duplicate. Nah, propertiesnya, nah kita kasih nama, kita kasih kembalikan warna ininya. Kembalikan warna, oh nggak usah. Kita kesini dulu ya, ke diagram. Nah ini kita bisa bikin, karena cuma ada satu data, maka kita bikinnya histogram. Ya, histogramnya adalah DBD. Ya. Histogram diagram, kemudian pilih histogram DBD. Oh, ada DBD. Wilker join. Ini Wilker PKM 35 join. Yang di sini kemarin ada data yang asli. Yang copy itu adalah duplikat dari yang asli. Aslinya dulu. Yang kemarin. Kemarin kan kita save dengan Wilker PKM 35 join ya. Iya. Copy dulu deh teman. Oke, nah kemudian DBD, ini saya coba simulasiin aja ya. Properties.
Ini coba kita lihat ya. Nah, ini akan muncul grafik ininya, apa namanya, barnya. Size, kemudian di sini kita cari variabelnya apa, DBD, find nilai maksimumnya berapa, kemudian kita atur ininya ya. Oke. Ini tingginya mungkin kita tambahkan ya. 10. Ya, yang pertama diagram, pilih histogram ya. Kemudian di sini ada atribut, kita pilih mana nih atributnya apa. Ini adalah variabel yang mau kita tampilkan, data DBD ya. Data DBD, klik ke kanan, plus ya, pakai plus, jika dia muncul di kanan. Nah, ini namanya, warnanya bisa kita ganti, warnanya bisa menjadi warna merah ya. Warna merah. Nah, kemudian renderingnya nih show axis. Nah, ini di-uncheck aja ya. Ya. Bar width-nya ini lebarnya ya. Bar width itu maksudnya lebar. Ini 2 unit. Bar spacing-nya 0. Sudah beres ke situ, masuk ke size. Atributnya kita pilih adalah DBD. Kemudian nilai maksimumnya kita cari, find. Bar length ini adalah menunjukkan ini tingginya ya. Jadi kalau misalnya kita pengen yang lebih tinggi, berarti ini angkanya 20. Ya. Gitu ya. Oke. Ya. Fine. Oke, mungkin ini materi ini kita lanjutkan besok aja. Nanti soalnya kita exploring lebih banyak dan kayaknya udah mulai ini juga ya. Saya itu udah mulai nggak fokus ya. Jadi Bapak Ibu yang tidak punya shapefile Wilker PKF 35 join, mungkin coba di copy dulu dari temennya, di copy satu. Bukan folder, satu ini. Nah, segini nih. Ya. Jangan hanya yang SAP-nya aja. Ya, harus semuanya. Ya. Nanti kalau sudah lengkap, nanti kita akan ini spoiler aja, Bu, ya. Jadi nanti besok kita begitu. Tapi yang utamanya besok adalah kita akan ini mungkin akan lebih materi besok ini akan lebih mengena di teman-teman yang di Puskesmas ya. Karena nanti kita akan zoom in ke masing-masing wilayah Puskesmas, kemudian kita akan data lokasi-lokasi rumah sakit yang ada di sana. Kita buat peta.
Ya, jadi titik-titik rumah sakit mungkin ya, Bu ya. Apalagi Bu, di rumah sakit? Ya, ya, rumah sakit. Karena ini puskesmas, jadi lebih ke rumah sakit aja, cuma ada bor. Oh itu ya. Kemudian nanti ada data spesialis. Ya, ya, ya. Nah nanti besok kita minta bantuannya, kita sama-sama ya, untuk mengambil titik koordinat dari Google Map rumah sakit kita masukin ke Excel. Ya, jadi dari Google Map, jadi Bapak Ibu, kalau misalnya ini misal data rumah sakit, mungkin nggak perlu datang ke rumah sakitnya untuk memplot lokasi, dari Google Map bisa. Kalau nggak ada rumah sakit yang perlu. Iya, iya, iya artinya itu kalau misalnya nggak ada ya nggak usah. Lokasi klinik. Ya, jadi besok tuh jadi begini ya. Jadi kita nanti akan ada semacam template begini Bapak Ibu ya. Ini sekalian aja ya supaya nanti besok ini. Nah misalnya nanti kita kasih template ini misalnya nama klinik Lestari misalnya gitu ya. Koordinat X-nya berapa, koordinat Y-nya berapa. Kalau kita cari di Google Maps kayak gimana ya. Kemudian jenisnya apa? Klinik. Kategori misalnya vaskes gitu ya. Atau mungkin nanti Ibu nemu misalnya Masjid Al-Ittihad. Biasa dipakai untuk ngungsi. Kalau ada bencana misalnya gitu ya. Berarti ini apanya apa? Masjid Ittihad gitu. Ya. Cari koordinatnya X sama Y-nya. Kemudian kita Google Map, jenisnya apa misalnya? Rumah ibadah. Gitu ya. Kira-kira seperti itu. Sorry. Masjid rumah ibadah. Ya, kira-kira seperti itu ya. Nanti kita akan jelaskan lebih detail besok. Jadi mudah-mudahan nanti bisa mulai lebih awal. Kemudian juga kita akan praktikum besok ke lapangan ya Bapak Ibu ya. Jadi di lapangan sebentar aja sih. Di lapangan itu maksudnya di sekitaran Pemkot ini. Kita akan coba untuk menitik pakai WhatsApp. Ya, bagaimana nanti kita bisa ambil data WhatsApp, masukin ke peta. Gitu ya. Ini itu aja dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bu Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.